Selamat malam bosku, selamat siang, sore, kapanpun yang nonton video ini. Kali ini kita akan lanjut lagi dialog tabung pengalaman sesi ke-14. Wow, udah sampai 14 sesi ya. Jadi udah banyak teman-teman yang berbagi kisah tabung pengalamannya. Nah, pada kesempatan ini aku akan ditemani oleh salah satu rekan yang setelah lulus dari pendidikan tingginya dan mendapat gelar sarjana, ini satu keputusan yang unik gitu. Di samping teman-teman yang lain gitu, ya membangun karir, melanjutkan pendidikan masternya, dan dengan kegiatan-kegiatan lain yang ya itu untuk memang memberikan manfaat untuk yang lain, tapi tujuan utamanya kan pengembangan diri pribadi gitu. Nah, tapi beda dengan anak muda satu ini gitu. Dia memutuskan untuk mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar dalam salah satu platform yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Langsung saja, Mas Gilang, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah saya kabar baik. Kak Diki gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ini lagi di itu ya, lagi di apa? Di asrama gitu atau di mana? Oh, kalau sekarang posisinya lagi di kos-kosan, semacam kontrakan gitu. Jadi saya bersama tim gitu ya, rekan-rekan tim ada 8 orang. Kalau setiap 1,5 bulan sekali atau dalam jangka waktu tertentu itu bakalan ke kabupaten. Nah, di kabupaten itu kami tinggalnya di satu kos-kosan atau kontrakan. Oh gitu. Jadi ada satu tempat camp khusus gitu lah ya. Iya, base camp misalnya base camp. Betul. Ya tadi udah kenotis di awal. Apa sih yang jadi motivasi kamu gitu? Di saat yang lain berusaha untuk membangun karir, meningkatkan menambah lagi gitu kualitas pendidikan untuk diri pribadi dari jenjang sarjana jadi master, atau bahkan ada yang fast track langsung ke doktoral PhD gitu. Nah, sedangkan kamu memutuskan untuk sebagai tenaga pendidik, atau ini sebagai wujud nasionalisme untuk mencapai bangsa atau apa gitu. Oke. Baik, langsung aku jawab ya. Jadi sebelum jawab pertanyaannya, mungkin sedikit intro dulu ya, sedikit perkenalan. Tadi kan Kak Diki udah mengenalkan ini, saya Gilang. Nah, saat ini saya sedang menjadi pengajar muda, salah satu program Indonesia Mengajar. Penempatannya di Kabupaten Seram bagian Timur. Saya ditempatkan di Kecamatan Wakate. Nah, di Indonesia Mengajar, saya bersama dengan 8 orang rekan itu ditempatkan di Seram bagian Timur sebagai pengajar muda angkatan ke-21, dan tahun ini di 2021 ini adalah tahun pertama Indonesia Mengajar menempatkan pengajar mudanya di Kabupaten Seram bagian Timur. Nah, lalu masuk ke pertanyaan Kak Diki nih tadi ya, kenapa memilih Indonesia Mengajar gitu kan, kenapa memilih untuk menjadi pengajar ke daerah-daerah yang bisa dibilang terpencil ya, karena termasuk ke dalam daerah 3T, dibandingkan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi gitu, atau memulai karir di perusahaan multinasional mungkin, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi awal mulanya sebenarnya berangkat dari kesukaan saya dalam mengajar anak-anak atau berinteraksi dengan anak-anak, karena sebelumnya kan memang ada background pendongeng gitu ya. Terus kalau misalnya lagi berinteraksi sama anak-anak tuh kayak bawaannya asik, bawaannya bahagia, happy gitu kan. Jadinya kayak ada keinginan pengen buat mengajari anak-anak tapi lebih intens dan punya dasarnya. Nah, selain itu di menjelang semester akhir kuliah tuh saya kayak tersadarkan gitu bahwa selama dari mulai awal SMA itu sekolahnya pakai beasiswa, terus dari kuliah semester 1 sampai semester akhir gitu ya, bahkan sampai semester 10 itu masih dapat beasiswa dari negara. Lalu kepikiran nih, sejauh ini hal apa sih yang bisa aku lakuin buat negara gitu kan, buat
istilahnya apa ya, membalas budi lah ya, membalas budi yang negara berikan ke aku gitu. Masa cuma dengan belajar doang atau cuma dengan penelitian simpel di kampus gitu kan, ngerasa kayak itu sebenarnya belum cukup. Lalu berangkat lagi dari ketika tahun 2019 saya sempat melakukan kegiatan kuliah kerja nyata gitu kan di OBI. Nah di sana salah banyaknya program kerjanya itu berkaitan dengan pendidikan gitu, tapi ngerasa waktu 2 bulan di sana tuh kayak belum maksimal gitu, kayak apa ya, pelaksanaan program itu tanpa dasar yang jelas gitu, tanpa persiapan yang matang. Akhirnya mikir kayaknya Indonesia Mengajar ini salah satu jalan buat aku untuk membalas kita semua, terus ikut andil dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu mencerdaskan anak bangsa gitu kan. Lalu juga untuk membalas kesalahan-kesalahan lah istilahnya ketika pelaksanaan KKN atau ketika proses-proses yang terjadi sebelumnya kayak gitu. Nah lalu memang ada pertimbangan gitu kan, pertimbangan kayak berarti kalau misalnya nanti aku daftar di Indonesia Mengajar gitu lah, saya daftar Indonesia Mengajar jadi pengajar muda, otomatis nggak lanjut S2 dong, otomatis nggak bisa daftar PNS mungkin seperti teman-teman lainnya gitu kan setelah lulus kuliah, atau nggak bisa gabung di perusahaan-perusahaan gitu, MDP atau ODP dan sebagainya gitu kan. Lalu mikir lagi kayak ya udah, itu emang konsekuensinya gitu kan, itu adalah konsekuensi yang harus diambil. Toh juga kalau misalnya ditunda-tunda pasti bakalan kepikiran dong, kalau misalnya nanti ngambil kerja dulu terus terlalu nyaman dengan pekerjaan, bisa-bisa nanti 3 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian baru daftar, itu pun kalau masih ada minat gitu kan, maksudnya nggak terlena dengan godaan-godaan uang gitu ya di pekerjaan. Atau kalau misalnya udah studi nanti kayak sayang gitu setelah S2 terus berhenti dulu, padahal kan enaknya kalau S2 tuh langsung lanjut S3 gitu kan. Makanya akhirnya memilih jalan ini dulu lah, setelah ini baru kejar-kejar target atau mimpi lainnya kayak gitu sih. Wow, keren sekali ya. Jadi pada intinya ada panggilan hati gitu untuk memberikan kontribusi kepada negara, karena sudah diberikan kesempatan belajar dengan beasiswa oleh negara. Iya. Jadi ya sebagai hubungan timbal balik lah kepada negara. Dan ngomong-ngomong nih, kan mengajar tuh bukan hal yang mudah ya untuk melapalkan. Dalam proses pembelajaran itu, ini udah beberapa minggu gitu ya, berapa bulan lah bisa kita katakan. Iya, udah 1,5 bulan di sini, udah 1,5 bulan. Udah 1,5 bulan gitu ya. Pasti adalah 1-2 momen yang wah, kalau aku nggak ikut Indonesia Mengajar, kalau aku nggak dapat kesempatan ini, aku nggak bakal dapat nih kesempatan buat ngerasain momen ini. Ada nggak sih selama rentang waktu itu? Selama rentang waktu itu ada. Jadi kayak ketika menjadi pengajar muda gitu ya, pada Indonesia Mengajar ini, yang aku peroleh awalnya adalah apa ya, langsung turun ke akar rumput gitu loh, kayak tahu permasalahan sesungguhnya tuh ternyata kayak gini, dan itu tuh nggak terpublish di media-media gitu. Terus kayak berpikir bahwa selama ini tuh kurikulum atau peraturan-peraturan yang dibuat sama pemerintah tuh cukup Jawa sentris gitu, bukan nggak memikirkan ya, maksudnya saya sebenarnya nggak begitu tahu ya apakah mereka mempertimbangkan dengan detail orang-orang yang ada di daerah timur atau daerah-daerah terpencil kayak gini. Terus juga jadi tahu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh guru-guru di sini, yang dialami oleh siswa-siswa dan juga sekolah-sekolah di sini. Dan yang paling utama adalah jadi tahu gitu sebenarnya orang-orang di sini itu kalau di penempatan itu tuh punya banyak potensi. Nah, namun karena kurangnya pihak-pihak yang punya pengetahuan lebih mungkin untuk mengelola itu, jadinya potensi-potensi itu tuh kayak ya udah lewat aja gitu. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya, sadar gitu loh bahwa ternyata di balik permasalahan yang orang-orang biasa sebutkan tentang daerah-daerah terpencil itu tuh mereka punya banyak potensi, cuma memang perlu dikelola lebih jauh lagi. Di sini juga ngerasain bahwa anak-anak di sini tuh cukup semangat dalam berangkat sekolah, dalam belajar. Keinginan membaca mereka tuh juga tinggi.
dan gak kalah sama anak-anak Jawa, tapi ya karena keterbatasan fasilitas tadi akhirnya potensi-potensi ini tuh lambat launnya jadi terbengkalai gitu. Makanya kehadiran Indonesia Mengajar harapannya bisa mengelola potensi-potensi yang ada itu. Menarik nih. Jadi gini, dalam kesempatan ini sebenarnya posisi Indonesia Mengajar itu menjembatani kan, Iya betul. Tadi kan udah disampaikan bahwa sebenarnya anak-anak di daerah ini, daerah dengan keterbatasan ini sebenarnya mereka tuh punya potensi loh. Rasa keingintahuannya ada, semangat buat belajarnya ada. Nah, sebagai orang yang menjadi mediator gitu, apa sih variabel yang menentukan wah kehadiran Indonesia Mengajar ini sukses nih di daerah ini? Karena apa gitu? Mungkin dengan 1-2 orang siswa yang dapat beasiswa atau 1-2 orang siswa menang kompetisi apa atau 1-2 orang siswa menghasilkan apa, mungkin ada indikator-indikator khusus yang jadi kayak ramuan atau ketentuannya Indonesia Mengajar sampai wah program Indonesia Mengajarnya si Gilang, Pak Guru Gilang ini berhasil nih. Apa sih indikatornya gitu? Jadi indikator apakah kehadiran Indonesia Mengajar itu berhasil atau enggak itu adalah hadirnya dampak yang berkelanjutan gitu ya, dan tidak adanya kebergantungan begitu. Karena yang dilakukan Indonesia Mengajar di sini kan itu adalah mengolah potensi-potensi yang ada, bagaimana caranya berpikir secara ABT gitu atau asset based thinking gitu ya, sehingga melihat semua potensi dan bagaimana caranya bisa memanfaatkan potensi itu. Dan yang memanfaatkan potensi itu sebenarnya bukan dari pengajar mudanya, tapi bagaimana caranya masyarakat yang bergerak untuk memanfaatkan potensi itu. Makanya kehadiran Indonesia Mengajar di desa-desa gitu, di daerah-daerah penempatan itu sebenarnya bukan sebagai seorang pahlawan, karena pahlawan itu adalah dari masyarakat sendiri gitu kan. Sebab ketika masyarakat yang bergerak gitu, ketika masyarakat yang turut serta membangun gerakan sosial pendidikan itu, maka kebergantungan terhadap sosok, yaitu sosok si pengajar muda itu bisa terhindari, sehingga mereka tuh bisa mandiri gitu. Nah, ketika kemandirian itu mulai muncul, di sana bisa menjadi salah satu indikator bahwa Indonesia Mengajar berhasil ditempatkan di daerah itu. Jadi memang poin utamanya adalah adanya dampak yang berkelanjutan. Karena ketika hadirnya seseorang gitu ya di sesuatu tempat, hal yang dikhawatirkan itu adalah kebergantungan gitu kan. Kayak ketika seseorang itu pergi dari sana, wah nggak bisa jalan lagi. Makanya Indonesia Mengajar menempatkan pengajar muda itu adalah sebagai fasilitator pendidikan. Jadi kayak memfasilitasi terkelolanya potensi-potensi yang ada di penempatan masing-masing. Karena ya itu yang selama ini kita tahu kayak hanya masalah pendidikan aja di timur, atau masalah pendidikan di paling ujung barat Indonesia, atau masalah-masalah pendidikan di daerah 3T. Padahal di balik itu semua ada yang lebih besar lagi, yaitu potensi-potensi mulai dari anak-anaknya, mulai dari stakeholdernya, guru-guru, dan juga wali murid, dan juga kepala sekolahnya. Oke sih, ya. Aku sepakat dengan pernyataan kalau misalnya kehadiran orang baru itu seringkali ya menimbulkan ketergantungan. Nah, keberadaan kalian di sini ya itu tadi, bagaimana membantu untuk mengelola aset yang ada, potensi yang ada, kemudian dengan adanya kemampuan itu mereka punya kemandirian untuk mengelolanya secara berkelanjutan. Nah, kalau dari pengalaman karena aku tambahin lagi karena pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia Mengajar itu tuh ada 3 hal gitu ya. Jadi pertama tuh kenapa Indonesia Mengajar tuh nggak mengirimkan uang atau barang, karena kan kayak selama ini mungkin di beberapa gerakan itu ada yang mengirimkan uang atau barang ke suatu tempat supaya tempat itu jadi lebih maju gitu, supaya potensinya terkelola. Padahal mengirim uang dan barang itu adalah mengirim sesuatu yang cepat habis gitu, dan nggak bisa tidak bisa secara keseluruhan menggerakkan masyarakatnya. Makanya pendekatan yang diambil itu adalah pendekatan menurunkan sosok yang nanti bisa menginspirasi atau menjadi fasilitator pendidikan. Karena target utama dari hadiran Indonesia Mengajar di daerah tertentu itu adalah adanya perubahan perilaku supaya nantinya dampaknya jangka panjang dan berkelanjutan.
Nah, untuk menghadirkan perubahan perilaku itu atau untuk mengembangkan pendidikan dan memanfaatkan potensi yang ada, makanya Indonesia Mengajar itu melibatkan semua orang. Kenapa melibatkan semua orang? Karena Indonesia Mengajar itu kan namanya sebuah gerakan ya, dan sebuah gerakan itu tuh ya melibatkan semua orang. Dengan cerita itu tadi, kita jadi tertarik buat tahu gitu, dalam waktu 1,5 bulan di daerah penempatan itu pasti udah terasa nih perbedaan dari yang awal datang sampai hari ini. Apa sih yang kerasa banget gitu dari anak didikmu? Mulai dari pertama datang sampai hari ini ya. Yang kerasa banget. Kerasa banget di anak didik kalau menurutku adalah mereka senang dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang selama ini belum mereka dapatkan gitu. Karena kan susah sinyal, susah akses apa-apa. Terus ketika kita hadirkan pengetahuan baru itu mereka jadi senang karena selama ini yang aku lihat ya, selama di awal-awal tuh yang aku lihat kayak anak-anak itu tuh hanya belajar tentang calistung, membaca, menulis, berhitung, membaca, menulis, berhitung. Karena memang di beberapa sekolah itu menganggap kalau anak SD ya tujuan utamanya itu supaya mereka bisa membaca, menulis, dan berhitung. Nah, terus ketika aku hadirkan kayak materi-materi lain kayak tentang gerak, tentang pencernaan, pernapasan itu mereka excited gitu, mereka senang untuk belajar hal-hal baru itu, dan mereka nggak ragu-ragu untuk bertanya kalau misalnya nggak tahu, dan mereka cukup berani untuk menyampaikan pendapatnya. Tinggal ya itu lagi guru-gurunya mengelola itu semua gitu, menyediakan panggung lah untuk mereka supaya mereka bisa tahu gitu. Iya sih, karena mereka tuh kadang ini ya, ketika kita datang memberikan satu pengetahuan yang baru, mereka menganggap wah, dan rasa ingin tahu mereka tuh luar biasa tuh, semangat mereka buat bahkan mungkin kamu merasakan ya, mereka sampai datang langsung ke tempat kamu gitu dengan jarak yang cukup jauh gitu kan. Makanya ketika pagi-pagi gitu ya, kayak hujan tuh deras banget sampai saya temen nanya gitu ke kepala sekolah, ini kalau misalnya lagi hujan begini anak-anak datang ke sekolah tidak gitu. Terus sepi bapak biasanya, tapi terus ternyata ada anak-anak pengen jemput gitu kan, ayo bapak masuk ke sekolah. Terus akhirnya udah jadi terlalu banget anak-anak kayak gitu. Terus kan saya pakai payung ya, terus habis itu saya tanya kan waktu di jalan, kalian ke sekolah kalau hujan biasanya kayak gimana? Terus kata mereka, kami tidak pakai payung bapak karena tidak ada payung di sini kan. Terus ya mereka udah hujan-hujanan gitu, kertas sama tasnya tuh dibungkus sama kayak kantong kresek kayak gitu. Wow. Dan itu diakui sih semangatnya. Terus ketika ada muncul usul diadang malam itu mereka terus buat hadir untuk di kelas malamnya. Jadi betul-betul kelihatan gitu bahwa mereka sangat-sangat membutuhkan ilmu pengetahuan dan mereka pengen mengejar itu, ada keinginan buat mengejar pengetahuan itu. Memorable banget sih itu lah. Memorable banget gitu. Asli kayak itu bakal terkenang sampai kapanpun sih momen itu. Dengan kehadiranmu mereka jadi kayak, memang sebelumnya mereka udah semangat ya, dengan kehadiranmu lebih semangat lagi gitu. Wah, ini udah nggak berasa udah cukup lama kita berbincang, tapi sebelum kita tutup, tadi udah beberapa kali kita notice gitu ya, Indonesia Mengajar. Mungkin bisa di-spill buat bosku yang nonton, teman-teman kita gini, yang mungkin lagi semester akhir atau kedepannya pengen, wah aku nih juga ingin andil gitu, kontribusi dalam topik pendidikan di Indonesia gitu. Gimana sih caranya buat jadi bagian jadi pengajar muda gitu? Pengajar muda, ya jadi pengajar muda. Sebenarnya ada banyak hal gitu ya, ada banyak jalan. Kalau misalnya kata pepatah itu kan ada banyak jalan menuju Roma gitu ya. Nah, untuk jadi pengajar muda atau ikut turut serta mengambil bagian dalam
mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya, mencerdaskan bangsa, itu banyak jalan juga ya kan. Salah satunya memang menjadi pengajar muda. Kalau misalnya ke Indonesia Mengajar gitu ya, menjadi pengajar muda salah satunya. Caranya gimana? Caranya daftar gitu. Daftar buat jadi pengajar muda. Kebetulan baru beberapa sebulan yang lalu itu pendaftaran pengajar muda angkatan ke-22, angkatan setelahku itu baru aja ditutup. Nah, biasanya 1 tahun itu ada 2 kali buka pendaftaran angkatan. Jadi di tahun ini angkatan 21 dan 22 yang baru kemarin. Terus nanti kayaknya ya insya Allah di awal tahun itu harusnya sih kalau sesuai jadwalnya di awal tahun itu ada pembukaan pendaftaran angkatan 23. Rajin-rajin aja mantengin Instagramnya Indonesia Mengajar di nd_mengajar. Oke, atau bisa juga nih kalau misalnya aduh saya udah kerja gitu kan, saya sedang menempuh studi S2 atau S3, saya udah ada pekerjaan lainnya, jadinya nggak bisa gitu buat daftar jadi pengajar muda. Nah, teman-teman sekalian gitu ya bisa ikut ambil bagian atau ambil peran melalui iuran publik. Jadi Indonesia Mengajar itu punya iuran publik supaya semua orang bisa ambil bagian untuk bekerja dan bergabung bersama dalam mencapai misi kemerdekaan ini. Caranya kayak gimana? Bisa dilihat di websitenya Indonesia Mengajar di indonesiamengajar.org atau di Instagramnya Indonesia Mengajar juga ada. Siap. Nanti kita cantumin di link deskripsi biar gampang diklik. Oke, menarik sekali. Sebelum kita tutup, ini udah jadi kebiasaan gitu di sesi dialog tabung pengalaman. Ini udah ke yang 14 gitu ya, seri ke-14. Mungkin kamu ada kalimat motivasi atau pernyataan prinsip yang jadi penyemangat kamu gitu, jadi mood booster dalam menjalani hari demi hari gitu, bisa dibagikan ke bosku sekalian. Mungkin mereka juga akan terinspirasi dan menjadi termotivasi karena kalimat-kalimat yang selama ini menyemangati harimu gitu. Kalau kalimat yang menyemangati ya, mungkin moto ya, moto. Ya, moto bisa moto jadi. Sama ini aku pegang itu adalah every day is like kindergarten. Jadi kayak setiap hari itu seperti anak TK. Kenapa anak TK? Karena setiap hari itu penting banget buat kita punya rasa ingin tahu. Anak-anak tuh kan rasa ingin tahunya gede. Anak TK tuh rasa ingin tahunya gede. Jadi setiap hari penting banget buat kita untuk selalu punya rasa ingin tahu. Terus anak-anak TK itu juga setiap hari akan selalu merasa happy. Walaupun mereka jatuh, walaupun mereka dicubit gitu maksudnya, atau walaupun mereka nggak bisa makan permen atau apa, mereka sedih tapi terus mereka bahagia lagi gitu kan, happy lagi. Jadi harapannya kalau misalnya sedih ya nikmati sedihnya, tapi jangan sampai kesedihan itu tuh menghambat kita untuk menjadi sosok yang bahagia setiap hari gitu. Mantap sekali. Jadi everyday like is kindergarten. Terima kasih Pak Guru Everyday is like kindergarten. Ya, sudah berbagi kisah tabung pengalamannya. Sehat-sehat selalu. Semoga dilancarkan misi yang sangat mulia gitu. Salam buat anak-anaknya di sana. Selamat malam, selamat beristirahat.